Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami di channel Melakuai Project. Salam sehat dan salam goes. Oke, di tayangan atau video kali ini saya ingin sedikit ngoceh ya tentang saatnya kejayaan sepeda lipat. Tren bersepeda di Indonesia menurut saya pribadi mengalami pasang surut ya. Ada kalanya naik jadi ngetren, kemudian menurun biasa, landai lagi, flat lagi, kemudian naik lagi. Nah, kenaikan yang paling drastis yang sangat saya sebut sangat wow itu pas waktu pandemi kemarin. Dan sebelum pandemi sebenarnya ada juga ya, mungkin menurut saya itu suatu siklus ya, ada misalnya berapa tahun sekali, kemudian ada kenaikan, kemudian menurun lagi, flat lagi, kemudian ada kenaikan. Sebelum pandemi mungkin waktu booming-booming sepeda fiksi. Nah, kemudian setelah itu boominglah bersepeda itu pas pandemi, pas COVID ya, mulai 2020 sampai 2022 itu mulai meningkat bersepeda atau aktivitas bersepeda itu mulai meningkat. Ya mungkin karena waktu COVID orang harus berdiam diri di rumah, kemudian cari kegiatan yang ada social distancing, mungkin kalau nggak lari mungkin bersepeda ya, olahraganya itu. Jadi orang banyak yang bersepeda waktu zaman pandemi COVID. Nah, kemudian setelah pandemi COVID, tren bersepeda itu menurun, dan kemudian landai, flat sampai saat ini. Dan yang tetap bersepeda saat ini adalah memang pesepeda-pesepeda sejati, yaitu yang memang bersepeda bukan, atau mereka sudah bersepeda jauh sebelum COVID, dan juga ditambahi pesepeda alumni pandemi. Nah, ini yang sampai saat ini yang tetap bersepeda sampai tahun ini, tahun 2024. Dan saya melihatnya, ini pengamatan saya, apabila rekan-rekan punya pendapat lain, dipersilakan untuk berkomentar. Nah, menurut pandangan saya atau pendapat saya atau penglihatan saya ya, waktu pandemi itu yang paling meningkat adalah sepeda lipat. Dan pada sebelumnya atau pada pandemi itu dan juga jauh sebelumnya, saya sendiri sudah bersepeda, tapi saya bersepeda dengan sepeda dulu banget, sepeda MTB, kemudian beralih ke sepeda hybrid. Saya dulu punya sepeda lipat tapi tidak sering saya gunakan. Nah, waktu pandemi saya melihat, loh kok banyak orang yang lalu lalang itu menggunakan sepeda lipat, dan kemudian harga-harga sepeda pun ikut naik, harga-harga part sepeda pun naik pada waktu pandemi. Dan mungkin rekan-rekan masih ingat di berita-berita atau di portal-portal berita yang memberitakan mengenai harga sepeda Brompton ya, waktu itu Brompton yang harganya itu gila-gilaan. Dan kemudian setelah pandemi usai, banyak sepeda yang dijualin murah, harga sepeda turun murah. Dan mungkin waktu itu juga ada berita yang saya baca bahwa ada mungkin produsen sepeda itu merasa ada kerugian ya, ketika waktu pandemi mereka memproduksi banyak, kemudian pandemi usai tidak ada permintaan sepeda lagi, dan akhirnya harga sepeda juga ikut turun. Dan kemudian sampai saat ini, kalau dibilang sampai saat ini landai, kemudian ya datar-datar aja, dan harga sepeda menjadi standar lagi. Oke, kita beralih ke tahun 2024 ini. Tahun 2024 ini menurut saya, dan ini tujuan saya juga membuat video ini adalah untuk kampanye. Mari kita menggalakkan sepeda lipat atau bersepeda lipat, baik itu untuk bersepeda saat weekend atau hari libur, ataupun commuting atau bike to work. Kenapa?
karena 2024 ini kita lihat ini kasusnya untuk Jabodetabek. Jadi saya melihat di Jabodetabek ya. Pertama, Jabodetabek ini pembangunan transportasi massal lebih bagus daripada 3 atau 4 tahun yang lalu untuk saat ini. Contohnya LRT, kemudian KRL, sistem KRL mungkin sudah diperbaiki ya, mungkin sudah diperbaiki, kemudian MRT. Dan ketiga moda transportasi tersebut mengizinkan penggunaan sepeda lipat atau pesepeda yang membawa sepeda lipat ditaruh di dalam kereta. Dan juga kereta jarak jauh ya, kereta jarak jauh itu sudah dari tahun berapa sebelum pandemi ya, kemungkinan itu sudah diizinkan orang membawa sepeda lipat. Kemudian tidak hanya moda transportasi itu, tetapi juga bis-bis ya, saya lihat yang bis-bis antar provinsi pun itu sebenarnya sudah lazim ya, kita membawa sepeda lipat kemudian ditaruh di bagasi. Nah, biasanya kan kalau bis-bis umum itu biasanya decknya itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, kalau yang deck tinggi mungkin kita membawa sepeda yang lebih besar, mungkin sepeda hybrid, gravel, MTB mungkin bisa masuk. Tapi jika decknya rendah, ya salah satu solusinya saat kita ingin bersepeda, ingin membawa sepeda misalnya ke kampung atau ke luar kota, tanpa kita ngegoesnya dulu, ya itu kita harus pakai sepeda lipat supaya lebih memudahkan kita. Itu dari segi transportasi umum di Jabodetabek terutama. Kemudian gimana jika tidak di Jabodetabek? Jika tidak di Jabodetabek, mungkin yang saya lihat, saya tidak punya pengalaman di luar kota selain Jabodetabek ini mengenai transportasi massalnya. Tapi yang saya lihat, di mana saya pernah membawa sepeda lipat untuk pulang kampung, yaitu dari ke Jawa Tengah dengan memadukan transportasi kereta jarak jauh, kemudian di mix dengan bis antar kota dan masuk ke bagasinya. Nah, mungkin sekarang ada kemudahan mengenai transportasi seperti itu. Kemudian kenapa saya berkampanye untuk menggalakkan sepeda lipat? Tadi salah satunya adalah sekarang transportasi massal itu sudah lebih bagus loh dari 3 atau 4 tahun. Sudah memungkinkan pesepeda lipat membawa sepeda lipatnya di dalam alat transportasi tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, terutama di Jabodetabek ini kan beban jalan raya sudah sangat padat, bebannya sudah sangat over untuk kendaraan-kendaraan bermotor. Otomatis tingkat polusinya juga sangat tinggi. Jika kita bisa bersepeda ya, misalnya kita kemudian secara tidak langsung kita itu sebenarnya mengkampanyekan atau kita berkampanye mengenai goes atau bersepeda. Apalagi ketika kita menjinjing sepeda lipat masuk ke dalam KRL, LRT, MRT ataupun bis misalnya, maka orang akan melihat gitu kan, lama-lama melihat kok kayaknya asik, kayaknya enak gitu, orang akan mencoba, orang non pesepeda akan mencoba, dan itu menjadi kampanye. Dan jika semakin banyak orang yang bersepeda, akhirnya beban jalan raya juga berkurang, beban terhadap polusi, kemudian kepadatan, kesemrawutan. Nah, itulah tujuan saya membuat video atau tayangan kali ini. Marilah di tahun 2024 ini, di mana transportasi umum massal yang sudah lebih baik ya dari 3 atau 4 tahun, dan kita doakan semoga lebih baik lagi ke depannya, dan semoga ke depannya lebih terkoneksi lagi. Mungkin saatnya lah banyak pesepeda yang alumni. Mungkin pertama saya mengajak pesepeda alumni pandemi yang sudah tidak bersepeda untuk ayo dong bersepeda lagi, terutama sepeda lipat aja dulu, sepeda lipat untuk commuting gitu kan, atau untuk bersepeda liburan atau weekend. Gunakan transportasi itu misalnya dari Bekasi ke Jakarta ke Cibubur, atau Jakarta ke Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat, atau
Jakarta ke Bekasi atau Jakarta ke mana, pakai sepeda lipat aja atau kurangi kendaraan bermotor. Ya, dan saya memiliki harapan memang semakin banyak orang yang menggunakan sepeda di jalan raya. Nantinya saya harapannya semoga tidak hanya sepeda lipat tapi juga sepeda-sepeda yang lain ya, sepeda gede juga, misalnya gravel, hybrid lah ya, untuk urban, daerah urban hybrid. Dan harapan saya juga banyak masyarakat yang menggunakan sepeda untuk komuting. Komuting ini tidak hanya untuk alat transportasi ke kantor saja, tetapi kemanapun. Kan arti komuting itu adalah bersepeda dari rumah ke suatu tempat, baik itu tempat kerja ataupun tempat main atau tempat belanja, kemudian balik lagi ke rumah dalam satu hari. Itu komuting. Nah, dari situ itulah harapan saya, kedepannya banyak orang yang komuting menggunakan sepeda, gitu kan. Jadi, dan kedepannya, dan ini mungkin bisa dibilang ya harapan lah ya, dimana ketika banyak pesepeda yang memenuhi jalan, maka kebijakan mengenai lalu lintas di jalan raya pasti juga akan berubah, dimana akan menguntungkan pesepeda. Oke, saya kira cukup mengenai video ngoceh yang ya mudah-mudahan menginspirasi rekan-rekan yang dulunya bersepeda kemudian malas bersepeda lagi. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Marilah kita bersepeda. Sekarang transportasi umum sudah enak. Misalnya dari rumah ke tempat kerja, misalnya katakanlah 20 kilo, kemudian sebenarnya di tempat kerja tersebut ada stasiun LRT atau KRL, bisa dong kita naik sepeda lipat gitu kan, dimana ya mungkin tidak kita goes 20 kilo, tapi dari rumah kemudian bersepeda kemudian ke stasiun LRT atau KRL atau MRT yang mungkin jaraknya tidak sampai 5 kilo atau 6 kilo, kemudian kita masukkan MRT atau KRL, kemudian turun di stasiun yang dekat dengan tempat kerja. Itu lebih enak, lebih nyaman, sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara finansial. Ya mungkin itu video atau tayangan kali ini, semoga menginspirasi. Dan satu lagi mungkin diingat, kita sebagai pesepeda, kita sekaligus sebenarnya berkampanye ke orang-orang, masyarakat yang belum bersepeda. Siapa tahu nanti bersepeda. Tuh. Oke, salam sehat dan salam goes. Jangan lupa bersepeda jika bisa setiap hari. Ya, jarak pendek juga tidak apa-apa. Salam sehat, salam goes selalu.